Jelas sekali di sini Allah berfirman, "Utsluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimi sholah." Bacalah kitab Al-Quran dan dirikanlah sholat. Mungkin sebagian besar tadi menjawab bahwa yang paling penting adalah sholat, yang paling wajib adalah sholat. Padahal di ayat ini dikatakan ada dua perintah yang dititik beratkan di ayat ini. Tidak bisa tidak, ada kalimat bacalah dan ada kalimat dan dirikanlah sholat. Artinya apa pemirsa? Kalau kita melihat dan menelaah secara baik-baik ayat ini, di sini ada dua perintah. Perintah pertama itu adalah bacalah Al-Quran. Perintah kedua adalah dirikanlah sholat. Sehingga apa yang terjadi, masih banyak orang berpikir ketika ditanya mana yang lebih penting, mana yang lebih wajib, baca Quran atau sholat, jawabannya hampir sebagian besar sholat. Jawabannya 90% sholat. Sampai ada seorang ibu yang bertanya sama anaknya, sebagian besar yang ditanya pertama kepada anaknya, "Nak, udah sholat atau belum?" Padahal perintah yang jelas-jelas diperintahkan oleh Allah di sini, bacalah dan dirikanlah sholat. Artinya apa? Dua perintah ini memiliki satu kewajiban, memiliki kewajiban dan memiliki keharusan yang memiliki bobotnya sama. Bahwasannya membacakan Al-Quran dan mendirikan sholat itu dua-duanya diperintahkan oleh Allah. Namun banyak orang yang membaca ayat ini bahkan hafal, bahkan sampai di luar kepala dibacakan, tapi tidak memaknai esensi dari ayat ini sendiri. Bahwasannya bacalah dan sholat, ada kalimat bacalah. Pemirsa di rumah, Bismillah, ngopi guys. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'daha amma ba'd. Guys, kembali lagi di channel Sahal Al-Mudhafari yang kita sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita berada di jalan kebenaran. Tayyib, menindaklanjuti konten yang sebelumnya tentang sosok Abu Marlo yang memberikan sebuah analogi, ya. Ini sebuah analogi. Hajar Aswad itu bentuknya seperti kelamin wanita. Bahkan Abu Marlo juga menyatakan bahwasanya kenapa Nabi Muhammad memerintahkan untuk mengecup Hajar Aswad. Ya, salah satunya Hajar Aswad ini adalah bagaimana kondisi Siti Hajar. Ya, Siti Hajar artinya seorang ibu. Kita mengecup seorang ibu, kemudian di situ ada makom Ibrahim, ada Hijr Ismail. Jadi memang antara keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya Ismail dan istrinya Siti Hajar. Nah, ini sebuah analogi yang nggak tepat. Ya, bahkan kalau kita tahu sebuah gambaran tentang siapa Abu Marlo sesungguhnya, Abu Marlo ini berawal dari seorang pesulap. Ya, kemudian entah bagaimana ceritanya dia meninggalkan dunia sulapnya, kemudian dia terjun untuk memberikan sebuah pandangan atau menafsirkan ayat-ayat Quran versinya Abu Marlo dengan logika. Bahkan Abu Marlo juga sering muncul di televisi, ya, tentang bagaimana konsep yang disampaikan dalam program Cahayati yang ada di Antv. Kalau kita lihat bagaimana pemaparan Abu Marlo, memang hampir banyak kita temukan itu dari analogi-analogi yang disampaikan.
Contoh, dari beberapa ceramah yang gue lihat yang disampaikan sama Abu Marlo, misal ketika Abu Marlo menjelaskan 2 tambah 2 sama dengan 4, tapi orang hanya berkutat di angka 4. 2 tambah 2 ya 4. Dia tidak tahu bagaimana akar dari 16 itu 4, log dari 1000 itu adalah 4. Nah, Abu Marlo juga menyatakan bahwasanya ini alasan banyak orang mengkafirkan, menyesatkan karena dia hanya berkutat pada 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini logika-logika yang terus dimainkan sama Abu Marlo. Yang kedua, apa yang disampaikan sama Abu Marlo itu hampir sering dia bicara tentang esensi, ya, tentang hakikat, ya, ini di atas syariat menurutnya. Kalau kita sholat, kita baru menjalankan sebuah syariat. Hanya syariat, hanya sebuah perintah kita sholat, tapi tidak masuk dalam esensi sholat itu sendiri. Yakni kita belum sampai pada posisi hakikat. Nah, inilah yang disampaikan oleh Abu Marlo tentang bagaimana pandangan. Tapi sekarang kita akan sampaikan bahwasanya apa yang disampaikan Abu Marlo ini sebenarnya tanpa disadari menggiring kaum muslimin untuk senantiasa mengedepankan logikanya. Dia tidak harus melihat dalil, tapi harus mengedepankan logika. Wah, ini bahaya, guys. Padahal kalau kita bicara tentang dalil, dalil itu ada 2. Pertama ada akli, ada nakli. Akli adalah akal, nakli ini Quran dan hadis. Artinya kalau kita bicara dalil, akal ini pasti akan menerima dalil, yakni Al-Quran dan hadis. Akal pasti nerima. Kenapa? Karena memang Allah yang ciptakan akal. Tapi dari pemaparan yang disampaikan sama Abu Marlo, dia ingin menggiring kaum muslimin untuk senantiasa mengedepankan logikanya. Contoh, sempat ramai juga di permukaan, seorang Abu Marlo menafsirkan ayat Quran ini dengan logikanya, tanpa dengan ilmu. Contoh, di dalam surah Al-Ankabut, ya, kita buka surah Al-Ankabut nih, surah yang ke-29. Di ayat yang ke-45, ketika Abu Marlo bertanya dalam program Cahaya Hati di Antv, sebenarnya yang wajib itu sholat apa baca Quran? Subhanallah, ini pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu ditanya. Kita udah tahu pasti yang wajib adalah sholat. Tapi Abu Marlo membuka surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, ayat yang ke-45, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Kita sambil, guys, ya. Oke, kasih Mas. Oke, di dalam ayat ini, di surah Al-Ankabut ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yakni Alkitab atau Al-Quranul Karim, dan dirikanlah sholat. Abu Marlo dengan bangganya dia menceritakan atau dia menafsirkan dengan logikanya bahwasanya yang harus didahulukan, yang sebenarnya diwajibkan itu membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Allah yang perintahkan itu. Bacalah apa yang telah uhiya ilaika, apa yang telah diwahyukan kepadamu, yakni Al-Quran. Artinya wa aqimis shalah, dan dirikanlah sholat. Dan Quran ini lebih dulu. Subhanallah, ini jelas penafsiran yang tidak berdasarkan ilmu. Kenapa? Kalau kita lihat, yang mana yang harus kita dahulukan, yang mana yang harus kita jalani dari kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quranul Karim
kita diajak untuk melaksanakan sholat. Ini sebuah perintah. Tapi Al-Quranul Karim ini menjadi sunnah Nabi Muhammad SAW untuk kita baca. Setiap kita baca, kita akan mendapatkan pahala-pahala dari Al-Quran itu sendiri. Bukan satu ayat kita mendapatkan pahala, tapi di setiap huruf Allah akan balas dengan pahala. Al-Quran akan menjadi wajib ketika kita menjalankan sholat, yakni Al-Fatihah yang kita baca masuk dalam rukun sholat. Ini wajib kita baca. Kenapa? Karena kalau tidak kita baca, maka sholat kita tidak sah. Nah, artinya ini ada sebuah pemahaman yang sangat keliru yang disampaikan sama Abu Marlo. Dia berusaha menafsirkan ayat-ayat Quran dengan logikanya. Nah, ini yang gue bilang, ini sebuah pernyataan yang sangat nyeleneh. Dan gue menduga Abu Marlo bagian dari seorang yang liberal. Kenapa? Karena dia selalu mengedepankan logikanya dalam menyampaikan sebuah dalil, dalam menyampaikan sudut pandang Islam, sudut pandang agama. Bahkan dia tidak masuk dalam konteks syariat, dia lebih bicara tentang hakikat atau esensi. Subhanallah. Kita ingat bagaimana kaum Mu'tazilah, kaum yang dia sudah mengedepankan logikanya, itu juga sudah ada. Ada yang bernama Wasil ibn Atha. Wasil ibn Atha seorang yang sangat luar biasa punya kecerdasannya. Bahkan dia punya hobi beda dengan hobi-hobi kita. Kita punya hobi main bola, kita punya hobi berjalan, naik gunung. Dia hobinya nyewa perpustakaan. Wasil ibn Atha seorang yang awal mulanya mengajarkan paham Mu'tazilah. Apa itu Mu'tazilah? Dia mengedepankan logikanya. Bahkan Mu'tazilah di saat itu dia menganggap Al-Quran ini adalah makhluknya Allah. Padahal kita fahami dan kita yakini Al-Quran ini adalah kalamullah. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tentang seorang Mu'tazilah atau orang-orang liberal saat ini, kita bilang dia adalah utu zakaan walam yu'tu zakaan. Dia ini adalah orang yang diberikan kecerdasan pada otaknya, tapi tidak diberikan kejernihan pada hati. Makanya kalau kita lihat seorang Abu Marlo ini menjelaskannya subhanallah dengan kecerdasan di otaknya, tapi tidak melihat kejernihan di dalam hatinya. Artinya dia banyak bermain pada logika, dia banyak bermain pada esensi, tapi dia banyak meninggalkan syariat-syariat yang Allah sudah tetapkan di dalam Al-Quranul Karim. Kita harus kembali merujuk kepada Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.